Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fahrul Mudhayyib dengan NIM 211210043 kelas PAI 4B. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah pengembangan kurikulum yang berjudul pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Yang mana pada judul ini terdapat materi-materi pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun materi pembahasan yang pertama yaitu pengertian komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Yang kedua, jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Yang ketiga, kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Yang keempat, pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Dan yang kelima atau yang terakhir, langkah-langkah menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian komponen isi atau materi. Komponen isi adalah komponen yang didesain atau yang dibentuk untuk mencapai komponen tujuan. Yang mana komponen isi kurikulum itu meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis atau tahapan maupun jalur pendidikan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu pengertian komponen materi. Komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Komponen materi ini harus dikembangkan untuk mencapai komponen tujuan. Oleh karena itu, komponen tujuan dan komponen materi ini harus dilihat dari sudut hubungan yang fungsional, dan pada hakikatnya materi kurikulum adalah isi kurikulum. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar secara umum. Bahan ajar dapat dibedakan dalam dua bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar cetak. Yang mana bahan ajar cetak merupakan bahan untuk ajar berupa lembaran buku atau kertas yang dapat dipegang dan dibaca secara langsung. Yang mana bahan ajar cetak ini dapat berupa handout, buku, modul, brosur, dan lembaran kerja siswa. Kemudian yang kedua, bahan ajar non cetak. Ini bisa meliputi bahan ajar audio seperti kaset, radio, piringan hitam, bahan ajar audio visual seperti CAI atau Computer Assistant Interaction, dan bahan ajar berbasis web. Dan menurut Mulyasa dalam bukunya menambahkan bahwa bentuk bahan ajar atau materi pembelajaran antara lain adalah bahan cetak seperti handout atau buku, modul, LKS, brosur, dan lain sebagainya. Kemudian audio itu berupa seperti radio, kaset, dan CD. Kemudian ada visual seperti foto atau gambar. Kemudian ada audio visual seperti video atau film. Adapun Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian
dan pembelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan suatu pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Kemudian kedalaman materi itu menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Menurut S. Nasution, pemilihan bahan kurikulum dapat dilakukan dengan cara yang pertama berdasarkan kronologis atau sesuai dengan kejadian dan peristiwa. Kemudian bersifat logis, artinya diterima secara akal atau diterima secara logis. Kemudian berangkat dari materi yang mudah sampai materi yang lebih kompleks. Kemudian dari yang spesifik menuju yang lebih umum. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan dalam mengurutkan materi dan bahan ajar. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok. Yang pertama, pendekatan prosedural, yaitu urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Yang kedua, pendekatan hierarkis, itu menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari yang bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar. Secara garis besar, langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi. Kemudian yang terakhir, memilih sumber bahan ajar. Baik, mungkin hanya ini pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.